Jelas ya, Pak? Terdengar jelas Ibu, silakan bagaimana? Ini tidak pakai headset. Oh, tidak pakai headset. Nggak apa-apa ya, Oke. Pak? Nggak apa-apa Ibu. Selama Ibu dekat dengan mikrofonnya di laptop ini ya Bu? Atau pakai Iya, HP? laptop. Pakai laptop, iya. Di laptop lebih nyaman pakai laptop. Iya betul, kalau pakai laptop kan lebih luas. Ini pesertanya baru 3 orang, Pak. Iya, yang satu juga akun saya itu cuma nanya untuk monitor. Untuk monitor sambil ke ruang lain ngapain gitu, HP-nya kan dibawa pakai HP. Jadi kalau ada yang panggil-panggil ketahuan. Kira-kira si moderator perlu menayangkan ini yang share ini ya, Pak? Kan itu kalau Eh, ba- moderator. Bagaimana Ibu? Agak Kalau lebih keras. kalau moderator perlu menampilkan yang share ini yang di bawah itu, apa cukup narasumbernya aja yang share itu? Layar apa istilahnya ya kemarin? Sway. Yang Pak, iya yang menampilkan layar cukup narasumbernya Ibu. hanya narasumber aja ya Pak ya? Ya kan? Iya. Kalau kebutuhan paparan share layar kan narasumber. Nanti kalaupun moderator kayaknya sih kemungkinannya sedikit ya Bu ya untuk share layar. Karena yang paparan kan narasumber nih atau pemateri atau pengajar. Kalau Eh, videonya aktif nggak Pak? eh, Videonya harus aktif. vi- Video face kamera ya, kamera wajah itu ya. Itu sih kalau menurut saya sesuai kebutuhan. Jadi kalau beberapa praktisi sih menyampaikan video facecam itu diperlukan untuk pengenalan diri, cuman tidak eh, tidak harus selamanya di on kan gitu. Maksudnya dari awal sampai akhir di on kan gitu. Mungkin di saat menyapa, salam dan seterusnya bisa di on kan biar biar peserta mengetahui siapa yang berbicara, terus wajahnya yang mana dan seterusnya. Bisa sih kalau diperlukan untuk seperti itu, tapi tidak disarankan untuk dari awal sampai akhir dinyalakan terus. Satu satu secara fungsi kan juga kurang pas ketika tidak berbicara wajahnya nongol kan gitu. Satu itu. Kedua, secara teknis juga itu membebankan koneksi bandwidth-nya Ibu. Karena menampilkan video kamera wajah kan butuh butuh koneksi yang lebih, butuh bandwidth yang lebih gitu. Nah itu kalau koneksinya pas-pasan nanti akan terganggu gitu. Jadi lebih lebih diutamakan untuk suara. Itu kalau menurut saya sih Ibu. Iya, ini soalnya juga stay at home Pak. Nanti yang kelihatan ini kamarnya yang kelihatan. Iya Bu, betul. Kalau Ibu Ya, pakai aplikasi desktop yang diinstal ya. itu, kalau pakai aplikasi desktop yang diinstal itu nanti Ibu bisa ada fitur ini Bu. Bagusnya sudah kelihatan ya layar aplikasi saya. Nah, bagusnya yang Microsoft Teams itu ada fitur ini, Start Video with Blur gitu. Jadi background kita itu nanti di blur atau disamarkan. Jadi yang kelihatan hanya wajah kita gitu. Gitu Ibu. Kalau aplikasi yang lain saya belum menemukan fitur ini. Itu caranya bagaimana Pak? Saya kan udah pakai ini aplikasi. Iya betul. Ini tinggal di Ya, klik klik menu 3 titik. Ini kan bisa dilihat nih Bu. iya. Terus di atas ada Start Video with Blur gitu. Dicoba Oh, kok saja. nggak ada ya Pak ya? Ada sih seharusnya. Atau mungkin Saya share ya Pak. Saya share ini ya. iya. Atau Baik. mungkin dibatasi ya. Coba di share aja, nggak apa-apa. Silakan. Ya.
Sambil menunggu Bu Endah Kartika men-share layarnya. Selamat malam Bu Agustina, selamat malam Bu Soraya. Nanti bisa bergiliran diskusi ataupun uji cobanya. Sudah kelihatan Halo, belum, Pak? Iya, lu silakan. Belum Ibu, belum. Bu siapa tadi? halo, Endah. assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Soraya, Bu Raya ya. Ya, oke. Yang malam. Yang Bu Endah belum tampil layarnya. Silakan dicoba lagi Bu Endah. Bagaimana Bu Raya, Bu Soraya? Ini dengan amat sangat terpaksa tadi saya hapus instalannya, terus saya install ulang, baru saya bisa masuk lagi. Dan selalu begitu loh, Pak. Seharusnya enggak sih Bu. Nggak Maksudnya tahu apa begitu ya. barangkali ada apa terkait dengan Windows-nya mungkin gitu. Pakai Windows apa Bu? Windows 10? Ini kebetulan pakai HP, Pak. Enggak, yang tadi yang harus diinstal ulang, di uninstall, diinstal lagi gitu. Enggak, kita pakai HP, instalan Microsoft Teams-nya yang di HP dihapus dulu, baru install gitu maksudnya. Oh gitu, tak pikir yang di laptop. Mungkin ada ketidakcocokan. Enggak paham ya. Ya Oh ya, antara ini masih tanya seputar besok Sabtu mau mencoba sebagai moderator. Oke. Berarti ini sore ini apa latihannya apa saya? Latihan ngomong buka sebagai moderator tapi nunggu Mbak Endang selesai gitu. Ya Atau monggo. Yang dibutuhkan Ibu apa yang kira-kira belum merasa, katakanlah dalam tanda kutip nggih, belum merasa percaya diri atau belum yakin gitu atau masih ragu-ragu tentang apa, silakan nanti didiskusikan ataupun diuji cobakan gitu. Prinsipnya uji coba kan seperti itu. Jadi ada hal yang ragu, kira-kira nanti saat tampil bagaimana nanti bisa didiskusikan caranya, sama-sama saling mengisi gitu. Barangkali saya tahu saya share, barangkali saya kelupaan, saya tidak tahu, teman yang lain bisa membantu juga. Prinsipnya seperti itu, Bu. Oke, sekedap Bu Soraya, ini Bu Endah sudah. Ya, silakan, Bang. Oke, nanti bisa dilanjut lagi. Bu Endah, untuk yang menu jenengan tadi kelihatannya tidak ada karena mungkin dibatasi oleh sistem Ibu karena Ibu kan menggunakan non akun ya. Di situ kan ada keterangan yang di bawah show device setting itu ada info pane is disabled by policies. Yang ini, yang di atasnya tadi menu 3 titik Ibu, menu 3 titik diklik lagi. Nah, di atasnya exit full screen itu kan ada kata-kata abu-abu itu di atasnya. Info pane, nah di bawahnya show device itu kan ada info pane is disabled by policies. Itu maksudnya menu-menu ini kenapa tidak lengkap, itu memang secara policy, secara kebijakan, secara sistem itu disetting oleh admin BPTIK, menu-menunya tidak tampil semua Ibu. Untuk peserta yang join di video conference kali ini di room itu menggunakan non akun atau guest atau tamu. Karena Ibu kan menggunakan non akun atau tamu itu ya Ibu ya. Iya. Jadi menunya tidak harus login dulu. Harus login dulu. Kalau Ibu punya akun BPTIK, login, dimungkinkan nanti menunya sama seperti saya tadi itu. Iya, nanti saya coba. Ini giliran yang lain dulu ya, Pak ya. Enggak apa-apa, nggih monggo. Jadi Ibu punya akun BPTIK nggih? Ya, sudah punya. Oh, kalau sudah punya, Ibu kan ini pakai desktop ya? Iya. Nah, itu di desktopnya itu kan ada login aplikasinya, itu di login aja dulu. Biarkan login masuk gitu nggih di aplikasinya, kan nanti muncul apa yang Ibu bikin di Microsoft Teams-nya atau chat yang sudah ada di situ. Nah, itu biarkan login, nanti Ibu join lagi pakai link itu, nanti bukanya pakai aplikasi, maka otomatis Ibu masuk ke room ini yang pakai link itu sama,
sudah dalam keadaan login gitu, tidak tamu lagi. Oh iya. Oke, Kasih dicoba Pak Tri ya. sama-sama Ibu, biar fiturnya lebih lengkap saja sih kalau memang punya akun. Seperti Bu Agustina ini kan pakai akun. Silakan kalau mau dicoba bisa keluar meeting dulu, terus nanti join lagi Ibu. Oke, tinggal sambil menunggu Bu Endah, Bu Soraya mungkin juga sedang siap-siap yang lain mungkin. Ada Bu Agustina, silakan. Ada sesuatu yang mau didiskusikan atau dipraktekkan? Kami persilakan. Iya Pak. Silakan. Silakan Bu Agustina. Ada kendala, ada keraguan-raguan, mau ditanyakan, didiskusikan atau mau diuji cobakan, silakan. Mikrofonnya off Ibu. Di-on-kan dulu. Iya Pak, baru ambil headset ini tadi Pak. Oh gitu, tak pikir keluar. Silakan. Kemarin iya Pak, saya kemarin sore juga ikut sesi persiapan. Nah, waktu itu saya konsultasi untuk penggunaan medianya antara KUT sama Quizizz, katanya disarankan lebih enak di Quizizz-nya karena tidak harus pakai dua layar gitu. Tapi mungkin boleh saya coba Pak untuk KUT-nya Pak. Dua layar maksudnya gimana? Kalau anak-anak peserta didiknya, kalau KUT kan mereka harus layar belah paling untuk melihat kuis KUT-nya untuk menjawabnya dan melihat timnya, layar timnya. Oh gitu. Sebenarnya sih saat permainan Kahoot ya betul ya? Iya. Saat permainan Kahoot kan Microsoft Teams-nya tidak dilihat juga nggak apa-apa karena interaksinya kan lewat. Harus dilihat Bapak kalau Kahoot soalnya ya. Soalnya ya. Nah, kalau kemarin saya lihat yang untuk guru SMK itu jalan sih, cuman karena memang muridnya siap ya, peserta didiknya siap, SMK kan lebih aplikatif ya mereka. Kalau SMA, mungkin tidak harus dibelah dua karena kalau layarnya dibelah dua itu kan fitur tertentu pada aplikasi yang support satu terus HP-nya juga harus support. Nah itu dimungkinkan hanya kebiasaan siswanya saja. Jadi mereka berganti-ganti aplikasi kan biasa sebetulnya. Jadi di saat melihat soal mereka melihat di Teams-nya, terus nanti begitu mau jawab mereka beralih ke aplikasi browser untuk menjawab di Kahoot-nya gitu. Dan jalan sih beberapa saya perhatikan jalan. Iya, beberapa yang saya perhatikan juga jalan. Cuman saya jadi maju mundur juga, mengkhawatirkan anak-anak gitu loh. Padahal anak-anak lebih canggih dari kita. Iya, kecepatan mereka untuk menjadi terbiasa itu akan lebih cepat satu. Kedua, kecepatan jari mereka untuk beralih satu aplikasi ke yang lain bisa gitu. Terus memori mereka kan juga baca soal cepat. Paling itu ada setting waktu untuk setiap soal enggak ya Bu? Apa memang sudah otomatis? Ada. Kita setting, iya. Oke, kalau ada mungkin bisa sedikit diperpanjang sih untuk uji coba. Maksudnya soalnya sedikit aja ya Bapak ya gitu ya. Soalnya tidak. Soalnya mungkin sedikit dulu, terus masing-masing soal itu waktunya diperpanjang. Biar ada kesempatan mereka beralih gitu. Kalau harus beralih layar, berganti aplikasi kan memang butuh waktu. Kadang-kala masih ada yang lupa, mereka beralih lagi, baca soal lagi, nanti beralih lagi. Nah itu katakanlah kalau yang permainan Kahoot yang normal, katakanlah settingnya itu berapa detik, ya mungkin saran saya di 2 kali lipat lah. Kalau mungkin biasanya 20 detik, ya coba dikasih 30, 35 atau 40 bahkan gitu. Jadi yang penting kan bukan kita mengukur kecepatan mereka menjawab, tapi bagaimana situasi pembelajaran dengan Kahoot itu menjadi tersampaikan dan sukses gitu. Jadi mungkin setting waktu yang normal seperti biasanya bisa diabaikan dulu dengan cara diperpanjang.
Kalau menurut saya sih dicoba aja, itu kan satu tantangan tersendiri, Bu. Satu tantangan untuk Ibu mengorganisir itu, mengelola itu, terus tantangan bagi siswa untuk oh iya ternyata seru ya, artinya Walaupun tidak tatap muka gitu ya. ada pengalaman sendiri ketika menyimak di Teams, harus nanti berganti ke aplikasi yang lain gitu. Wong mereka katakanlah mengerjakan soal-soal saja mesti pikirannya itu cari jawaban, mesti beralih ke yang lain gitu kan, browsing dan seterusnya itu kan. Iya. Jadi itu sebetulnya sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari, cuman ini hanya dengan aplikasi yang beda aja gitu sih. Kalau saya malah coba aja dilakukan. Asal ini kan ya Pak ya, share-nya untuk desktop kan kita sama aja gitu kan. Mungkin nanti setelah PPT terus kemudian kita beralih ke browser KUT-nya gitu ya Pak. Iya betul, karena Ibu menggunakan 2 aplikasi yang berbeda, PowerPoint katakanlah, terus browser, terus nanti yang lain, itu disarankan memang berbaginya itu desktop atau layar. Terus karena di Kahoot nanti ada musik gitu kan, biar musiknya juga terkirim kan, terdengar oleh siswa, jangan lupa dicentang. Kalau Ibu pakai aplikasi yang diinstal loh ya, catatannya. Pakai aplikasi diinstal apa browser Ibu? Biasanya nih Teams-nya. Diinstal Pak, yang ada di bawah itu ya. Iya. Dia nggak muncul di desktop tapi ada di bawah. Itu terinstall udah ya Pak ya. Cuman tadi gini, Bapak saya kan tadi sempat menjadi moderator. Iya. Nah, itu timbul tenggelam gitu. Saya harus masuk lagi gitu. Saya hilang. Aplikasinya hilang. Hilang, tiba-tiba menghilang. Oh, menghilang itu mungkin hanya sekedar minimize itu, Bu. Maksudnya tidak tampil aja. Nah, ini tinggal diklik aja. Oh, enggak, Bapak. Itu kan kalau kita sedang on air kan ada 2 Teams yang terlihat kan ya di aplikasinya itu. Ada 2. Iya. Kalau kita sedang membagikan layar. Kalau sedang membagikan layar ada 2 ya, Bu. Jadi seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya satu jendela kecil yang ini Bu, yang saya goyang-goyang. Iya. Nah, ini satu jendela kecil gitu. Nah, ini ketika aplikasinya menjadi 2 betul kan ini? Seolah-olah. Karena yang sebelah kanan itu aplikasi yang kecil ini, yang apa? Yang ini, yang kotak kecil. Ini pintasan sebetulnya. Pintasan untuk saya bisa melihat kamera kecil di sini. Sebenarnya kan tujuannya biar saya sedang berbagi layar, sedang menjelaskan, tapi tetap saya bisa melihat apa yang terjadi di Microsoft Teams. Gitu. Di sini saya lihat tanda di bawah Pak, tanda Teams di bawahnya yang on air berapa? Iya, ada 2 memang. Oh, 2. Ada 2. Ketika berbagi layar. Tidak mendengar suara, Bapak. Tadi. Tidak mendengar suara maksudnya? Tidak mendengarkan suara narasumber berbicara. Kalau pakai laptop, ini kan saya kebetulan pakai handphone. Harusnya sih tetap bisa terdengar. Ya? Iya. Oke, semoga besok waktu presentasi tidak ada hambatan. Iya, jadi ini menjadi 2 karena saya membagikan layar. Tapi ketika saya stop layarnya, maka yang sebelah kanan ini kan ada 2. Yang kiri sama yang kanan. Lah yang kanan ini kan otomatis nutup. Sebenarnya yang kanan itu yang ini yang kecil. Yang kecil. Itu kan sebagai jendela kecil memantau siapa yang sedang berbicara. Di sini kan ada inisial A. A artinya berarti kan Ibu Agustina, inisialnya A kan hanya 1 kata. Berarti ini A ini adalah Ibu. Kalau kameranya dimunculkan maka wajah Ibu muncul di sini. Terus ketika saya mau katakanlah sedang memaparkan, terus saya mau mematikan mikrofon, maka saya tidak perlu ke sini, gitu kan? Ke sini. Ini kan terlalu ribet. Jadi tinggal gini aja, mati. Kayak gitu. Jadi kontrolnya di sini. Terus saya mau mematikan layar, berbagi layarnya di sini kontrolnya. Jadi ini adalah jendela pintasan
untuk melihat siapa lawan bicara saya di meeting. Terus saya mau mengaktifkan mikrofon, mematikan kamera, stop berbagi layar atau bahkan langsung keluar. Tombol-tombolnya di sini gitu, Ibu. Baik, Bapak. Makanya Oke, terima kasih. Ya. makanya di sini jadi 2 itu seperti itu. Oh, begitu. Saya sudah panik duluan soalnya tadi saya on the way juga. On the way. Jadi moderator saya on the way, Pak, dari rumah sakit kan memeriksakan anak saya. Jadi saya tadi on air moderator itu saya masih di ruang prakteknya dokter. Oh gitu, pakai laptop. Iya, pakai laptop. Oke. Ya sebenarnya kalau moderator kalau dalam posisi seperti itu pakai HP bisa sih. Jadi yang penting kan Ibu bisa beralih ke chat room-nya. Nanti kan di atas nanti kalau kembali ke tampilan layar utama kan tinggal diklik yang tab to return itu kan. Klik nanti kembali. Screen layarnya Bapak, kalau di handphone kan. Oh iya betul. Iya. Betul. Nanti screen layarnya bisa minta tolong itu sih narasumbernya. Jadi mungkin di saat ya. Bagaimana? Mungkin bisa minta tolong Bapak pendamping juga ya. Bisa juga kan. Artinya apapun skenarionya yang bertugas 3 orang itu, maksimalnya kan 3 orang ya. Optimalnya bukan maksimal. Itu kan 3 orang. Nanti kolaborasi. Jadi kalau memang dalam keadaan tertentu seperti itu ya memang harus kerjasama. Mungkin presenternya, mungkin di saat lagi itu Bapak mohon izin saya pakai HP nanti di saat tertentu Bapak itu ya dijeda aja dari presenternya kan menjeda sebentar ya adik-adik nanti saya ini dulu. Maksudnya mempaus, menjeda, tidak menjelaskan dulu tapi screenshot dulu kalau sudah selesai lanjut lagi gitu kan nggak apa-apa. Toh jeda-jeda itu kan tidak terekam dalam screenshot gambar kan gitu. Terekamnya di videonya dan itu sangat wajar, sangat normal ya, nggak apa-apa. Karena kita dalam jaringan. Iya, jadi itu merupakan satu kondisi komunikasi dalam situasi video conference dan itu kan wajar. Ketika di kelas kita pun kan ada banyak komunikasi yang mungkin di luar konteks pembelajaran kan juga banyak. So it's okay, enggak apa-apa. Iya, Bapak. Oke, terima kasih. Pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti bisa dicoba juga kalau diperlukan. Terima kasih Bu Agustina. Dicoba. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Purwo, silakan. Ini mau nyoba Pak, menampilkan slide PowerPoint. Oh nggih, sekedap. Kalau posisi sekarang Bapak belum bisa karena belum dijadikan presenter. Saya jadikan presenter gitu. Sekarang. Kan tombolnya tidak aktif sekarang nggih Pak ya, abu-abu itu. Iya enggak aktif ya. Betul. Oke, kalau sekarang sudah aktif. Oke, makasih sudah Pak. Tahu caranya Bapak? Insya Allah sudah coba. Ini saya coba dulu ya. Insya Allah sepertinya sudah tahu. Oke, silakan Bapak. Share. Include sistem audio. Sudah tampil Pak Tri? Halo? Sudah. Ini kalau di slideshow bisa Pak? Dicoba Pak, silakan. Iya dicoba. Ini kan tadi belum ya Pak ya? Iya. Sudah slideshow belum Bapak di layar Bapak? Belum tuh? Belum slideshow? Sudah diklik Bapak? Sudah saya klik slideshow. Oke. Tadi Bapak nge-share-nya langsung ke PowerPoint-nya ya Pak? Yang dipilih langsung ini ke PowerPoint.
Iya, ini sudah Sudah. Bapak. Sudah Sudah. slideshow Pak itu. Sudah. Oh iya. Sudah. Cuman Di Bapak juga di tampilan Bapak layar di layar Bapak slideshow atau bukan? enggak slideshow. Oke. Ya, di tempat saya sudah. Itu karena gitu. Bapak itu karena Bapak membagikan layarnya tadi langsung dipilihnya yang PowerPoint langsung. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi seolah-olah Bapak itu seperti di LCD projector. Di LCD projector kan kadang kita menampilkannya itu di LCD projectornya itu slideshow full, tapi di laptop kita bentuknya presenter view, tampilan presenter, masih ada slide-slide-nya, kotak-kotaknya kan kelihatan gitu kan. Nah, jadi sistemnya sama seperti itu. Jadi karena Bapak tadi langsung berbaginya itu langsung memilih PowerPoint gitu. Maka di tampilan Bapak tidak slideshow, tapi presenter view ya, katakanlah presenter view gitu. Jadi Mas ada kelihatan slide berikutnya, slide saat ini gitu kan. Nah, itu presenter view namanya. Tapi kalau di layar peserta itu sudah full screen. Gitu. Nah, kalau Bapak ini bagaimana? Di layar saya sudah dibuat bagaimana? Ya, ini sudah bisa full di layar saya. Tadi saya klik apa ya? Tadi saya lupa. Sudah bisa full. Ya. Itu bisa juga karena memang di PowerPoint kan bisa disetting sama-sama full antara laptop sama LCD projector lah katakanlah. Tapi bisa juga di layar itu full, di kita dalam bentuk presenter view gitu. Memang itu pilihan. Gitu. Itu sudah bisa ganti slide Pak ya tampilannya? Sekarang masih di judul Pak. Masih di materi, getaran dan gelombang, by gitu. Masih yang cover. Oh, masih di cover. Padahal ini sudah saya ganti ke slide yang halaman berikutnya. Kelihatannya prosesnya ada jeda. Nah, baru muncul. Oh gitu. Sekarang. Iya, jadi ada jeda. Nanti dicoba dengan cara berbagi layar yang tidak seperti tadi Bapak. Kalau Bapak tadi kan berbagi layarnya langsung pilih PowerPoint ya Pak ya? Iya. Langsung klik PowerPoint gitu nggih? Nggih. Jenengan pakai browser atau aplikasi yang diinstal? Pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Tidak di jendela browser ya Pak, aplikasi tersendiri ya. Oke, tadi Bapak tadi berbagi layarnya pilih PowerPoint gitu nggih? Iya, pilih PowerPoint. Nah, sekarang dicoba, itu kan berarti tadi Bapak pilih PowerPoint, terus ada jedanya. Di layar sekarang saya di layar saya PowerPoint Bapak itu yang periode dan frekuensi getaran. Coba sekarang langsung diganti Pak. Slide berikutnya. Iya. Sudah. Nah, di saya belum Pak. Di saya belum. Baru sekarang gitu. soal ya. Oh iya, soal ya. Ya, sekarang baru muncul. Nah, coba sekarang diganti cara berbaginya, Pak. Gimana Pak caranya? Caranya yang pilihnya kalau tadi Bapak kan pilihnya PowerPoint-nya langsung. Coba nanti di stop dulu setelah ini dipilihnya yang desktop, Pak. Yang sebelah kiri sendiri desktop screen 1 atau layar 1 atau layar atau screen. Di stop dulu, terus share lagi, tapi jangan pilih yang PowerPoint, pilihnya yang desktop yang paling kiri. Iya. Yang desktop. Oh, desktop yang paling kiri. Ya, yang kotak. Ya, di bawah desktop kan ada kotak itu screen atau layar. Nah, itu diklik. Apakah nanti akan lebih cepat berganti slide-nya atau bagaimana? Kalau lebih cepat yang ini, metode kedua, cara berbagi layarnya, mending Bapak pakai yang ini daripada yang cara pertama kan gitu. Nanti kan jadi tidak sinkron. Bapak sudah menjelaskan slide berikutnya di anak-anak belum pindah gitu kan, antara penjelasan dengan tampilan tidak sinkron. Ya, yang ini yang tampil apa Pak? Belum, masih proses. Jadi jedanya itu nanti bisa kita analisa apakah karena tadi metode sharingnya yang berbeda atau karena jaringan.
Karena ketika koneksi pun itu pengaruh, Pak. Kalau koneksinya Bapak itu tidak stabil, itu juga mempengaruhi perpindahan layar di peserta. Di Bapak kan karena di layar sendiri, maka sudah berubah. Tapi di peserta belum. Itu bisa jadi karena koneksi. Sekarang di layar getaran, Pak. Getaran ya? Iya. Iya. Coba di Terus slide berikutnya. ya. Sudah. Sudah. Oke, di saya belum. Nah, saya baru berubah. Oh. Gitu. Jadi Saya nanti silahkan pakai yang model yang mana. Silahkan, cuman itu tadi jeda itu bisa karena itu atau karena koneksi. Sebaiknya kalau kita presentasi itu untuk model Vicon kayak gini, itu presentasinya sebaiknya itu PowerPoint-nya di slideshow atau tidak ya? Kalau PowerPoint ketika untuk paparan entah dalam bentuk apapun ya slideshow, Pak. Karena ini kan slideshow, ya? kalau yang tampil sekarang kan Bapak dalam mode desain. Jadi ketika Bapak mendesain PowerPoint tampilannya kayak gini, kan langsung bisa diketik-ketik gitu. Tapi ketika presentasi kan tidak mendesain, tidak ngetik, tidak merubah isi slide-slide-nya, maka harusnya di slideshow kan gitu. Satu, secara teknikal seperti itu, secara teknis. Kedua, secara fungsi juga tampilannya lebih jelas karena lebih gede, lebih full screen daripada yang tadi gitu. Nah, ini tadi mungkin Bapak yang cara kedua ini karena berbagi desktop layar, prinsipnya kalau berbagi layar, apapun yang Bapak lihat sekarang itu tampil di peserta. Jadi agak lebih hati-hati. Oh gitu. Oke, kalau yang tadi cara pertama tadi kan Bapak membagikannya hanya PowerPoint. Jadi Bapak beralih di laptopnya beralih kemana-mana, di siswa tampilnya tetap PowerPoint gitu. Karena memang fungsinya beda. Menampil kalau yang langsung dipilih PowerPoint-nya, maka yang tampil hanya PowerPoint-nya saja. Walaupun Bapak di laptopnya berpindah-pindah kemana-mana, melihat apapun gitu di situ, di siswa tetap PowerPoint. Nah, memang dipilih dibaginya hanya PowerPoint. Tapi kalau kita mau membagikan layar, maka semua apa yang kita lihat, siswa pun lihat. Karena yang kita tampilkan adalah layar kita gitu. Nah, berbagi layar itu akan sangat membantu ketika Bapak itu mempresentasikannya lebih dari satu aplikasi atau tidak hanya PowerPoint saja, mungkin nanti ada di browser, ada di mana. Jadi itu tidak perlu stop screen, nanti share lagi, stop screen lagi, share screen lagi. Jadi cukup sekali, tapi Bapak berganti-ganti aplikasi itu juga tetap tampil gitu. Karena kadang-kadang kalau sudah pemaparan, kadang-kadang lupa sih. Pemaparan di PowerPoint. Oke, sekarang kita mau main pakai Kahoot atau pakai Quizzes, kan kembali ke browser. Nah, karena kita saking asiknya fokus di paparan gitu kan, tidak sadar bahwa tadi saya nge-share-nya hanya PowerPoint saja, dengan PD-nya beralih ke browser. Nanti siswa-siswa biasanya bingung. Terus ada yang teriak-teriak, "Oh, Pak, belum tampil Kahoot-nya atau apanya," gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, Betul. Terus ini ada kotak kecil include sistem audio, itu untuk apa, Pak? Include sistem audio, ada kotak untuk bisa dicentang, ini fungsinya untuk apa, Pak? Halo? Oh iya, maaf. Mikrofonnya masih off tadi, mohon maaf. Centang kotak kecil sistem audio itu untuk fungsinya untuk menampilkan audio ke siswa. Jadi siswa bisa mendengarkan audio, memperdengarkan, bukan menampilkan ya kan audio. Memperdengarkan audio dari laptop kita. Itu biasanya untuk media video. Katakanlah Bapak di pembelajaran kan punya video mungkin. Entah itu di PowerPoint atau di tempat mana itu, pokoknya ada videonya. Nah, video itu kan ada suaranya. Nah, ketika Bapak tadi meng-share-nya hanya layar satu atau PowerPoint satu saja,
yang kotak kecil include sistem audio tidak dicentang, maka videonya yang terlihat di pesertanya hanya gambarnya saja, videonya saja, tapi suaranya tidak terdengar gitu. Tapi kalau dicentang, maka gambarnya ya terlihat, audionya juga terdengar gitu. Nggih, ngoten Pak Tri, sudah Nggih. cukup jelas. Nggih. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Tri. Nggih, sami-sami Pak Purwo, kalau mau Nggih. dipraktekkan monggo. Oke, sampun cukup Pak Tri. Terima kasih atas penjelasannya. Nggih, sami-sami Pak Purwo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sambil menunggu yang lain, silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mau latihan jadi moderator lagi banyak pengunjung nggak ini? Ada Bu Endah, Kartika, ada Bu Hamidah, ada Pak Mursidi. Selamat malam juga. Begitu Bu Lagi Soraya. baru muncul nih, ada lagi dipakai nggak kondisinya? Sebelum jenengan tadi belum sih. Oh, belum. Oke, berarti langsung saya pakai ya Pak. Bismillah, saya mau belajar dari moderatornya. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang, bertemu kembali di BPTIK Jateng dalam Sinau Jateng Pintar. Bertemu dengan kami, Sri Soraya sebagai moderator pada pembelajaran siang hari ini. Nanti kita akan belajar bersama dengan Bapak Fatur Rahman SPDI dari SD Darul Quran Semarang. Belajar tema 9 tentang kayanya negeriku. Bersama dengan pendamping kita bla 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 belum ada. Oke, anak-anakku yang Ibu cintai, di kesempatan pada siang hari ini, di tengah wabah corona, kita tetap semangat untuk belajar. Semoga wabah corona segera sirna dari daerah kita, dan mari kita sikapi dengan senantiasa membersihkan diri, mencuci tangan sebelum makan ataupun sesudah, dan sebelum beraktivitas. Sehat untuk kita semua, Jateng Pintar Jaya. Oke, narasumber kita sudah siap? Bapak Fatur Rahman, halo, sudah adakah di sini? Misalnya begitu ya Pak? Iya betul Ibu, seperti itu. Oh ya. Mantap lah. Kalau jenengan yang moderator, apalagi pengajar, mantap. Suaranya lantang, cetar membana, wes. Pokoknya mantap lah. Tinggal show aja Bu. Nggak bisa ngomong pelan Pak, dari sononya. Iya Oke, makanya. terima kasih kesempatannya. Seperti itu langsung misalnya mempersilahkan narasumbernya untuk berbicara. Udah selesai, kita tanya dulu sama narasumbernya, pertanyaannya mau diletakkan di belakang atau di tengah, gitu apa gimana? Boleh, boleh. Konfirmasi seperti itu, sapa-sapaan dulu gitu, nggih. Artinya biar lebih natural. Boleh, boleh Bu. Boleh seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah itu berarti tinggal memandu tanya jawab. Yang memberi kesimpulan narator atau narasumber? Moderator atau narasumber? Dikembalikan ke narasumber yang menyimpulkan. Biar Terus lebih tajam. Yang menutup? Bagaimana? Yang menutup tergantung. Nanti kalau moderator sudah menutup, terus narasumber atau pengajar sudah menutup, ya paling moderator ucapkan terima kasih kepada pengajar sama adik-adik, terus ditutup kembali dengan salam juga nggak apa-apa. Fleksibel Ibu. Jadi terus yang jelas kan ada ucapan salam terakhir gitulah, say goodbye gitulah ya. Oke. Paling telat mengirim laporan berapa jam setelah on air atau berapa hari setelah on air? Di panduan atau di beberapa diskusi di pendamping dan arahan dari PP3 sih sampai dengan saat ini belum ada ketentuan paling lambatnya kapan gitu. Tapi yang jelas ya hari itu atau besoknya lah ya. Boleh, jadi secepatnya lebih baik daripada ketilap-tilap tugas yang lain gitu ya. Tapi saya pikir sampai dengan akhir kegiatan ya masih diterima lah gitu. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Budi. Dilanjut. Terima kasih, langsung undur diri. Selamat cek sound untuk yang mau tampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Soraya. Mantap lah kalau ada Bu Soraya. Cetar membana. Terima kasih. Silakan di belakang Bu Soraya. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Kami persilakan atau dicoba, dipersilakan. Sesuai dengan informasi room kami buka sampai jam 21 atau secukupnya. Nambah-nambah dikit bolehlah, kurang dari 21 ya mending saya panteng aja sampai 21. Silakan Bapak Ibu. Selamat malam Bu Hamidah, Bu Enda, Pak Mursidi. Pak Mursidi betul ya?
Saya naikkan Selamat lah. malam Pak Budi. Oke, Pak Mursidi sudah saya naikkan. Biar tidak sepi di bawah ya Pak. Biar saya sendiri yang di bawah. Bu Hamidah bagaimana? Saya diturunkan saja Pak. Enggak apa-apa lah. Itu saya nggak bisa nurunin sendiri. Nangkring. Apa nggak bisa ya? Saya belum. Enggak, Oh iya. nggak ada nggak tombolnya. bisa. Iya. Nggak apa-apa. Oh, ini kan diskusi ya bareng-bareng. Silakan Ibu. Berbagi salam atau diskusi nopo monggo. Sudah komplit Pak Budi. Mantap. Bu Hamidah sudah komplit, sudah paham semua Ibu nggih. Pak Budi udah komplit. Saya. Kalau saya ya justru dengan diskusi seperti ini akhirnya bisa terus melengkapi diri gitu Bu. Kalau merasa sudah lengkap ya belum lah. Gitu. Semakin banyak diskusi, semakin banyak pertanyaan, jadi ada hal-hal yang oh iya, berarti saya harus mencari lagi dan mencari lagi. Gitu Ibu. Iya karena sudah paham konsepnya. Jadinya kalau sudah sudah dari awal paham, jadinya kan kalau ada ini pertanyaan pancingan gitu terus oh iya gitu toh. Kalau saya kan harus mentelengin. Nggih Bu, jadi basic konsepnya dicoba dipegang dulu gitu nggih. Video conference basicnya kan seperti ini. Nggih, betul. Apapun toolsnya atau apapun aplikasinya ya pasti basic konsepnya sama. Cuman nanti paling tata letak menu-menunya saja yang mungkin beda karena desainnya beda atau tampilannya beda. Terus kebetulan kan rata-rata kalau belum dirubah ke bahasa Indonesia kalau bisa gitu ya. Kadang-kala kan ada aplikasi yang tidak bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Jadi mesti kan standarnya bahasa Inggris. Nah, kalau kita sedikit paham dengan bahasa Inggrisnya ya semua menu-menunya kan bahasa Inggris ya kita bisa raba-raba oh ini maksudnya untuk itu, maksudnya untuk ini. Paling hanya gitu sih Bu modalnya. Terus modal terakhir jangan takut untuk mencoba kan gitu. Ketika coba bingung salah ya diulangi atau di cancel atau di apa gitu lah. Jadi tahu masuk mencobanya, tahu keluar untuk mencobanya gitu. Tahu jalan pulang lah gampangnya itu. Iya. Kayaknya prinsipnya sama ya Pak. Cuma tata letaknya terus ya bentuk tombolnya aja kadang ada sedikit beda, tapi kalau prinsipnya mungkin hampir sama ya Pak ya. Betul Ibu. Jadi tampilannya sedikit beda terus ya walaupun tetap satu aplikasi dengan yang lain ada fitur yang beda, ada yang prinsip basicnya atau utamanya sama gitu. Nah, kita bisa explore itu dengan cara itu tadi. Tidak takut atau khawatir untuk mencoba gitu. Terus tahu konsepnya oh ini ke sana larinya ke situ terus kita lihat menu-menunya kan ada tulisannya pasti maksudnya apa. Itu ya sebenarnya di nalar bisa sih kalau sudah mulai terbiasa. Makanya itu membiasakan diri untuk menjadi cepat adaptasi dengan beradaptasi. Makin sering ini adaptasinya cepat. Jadi kalau terus juga ya tidak ya memang dimaklumi karena generasinya kita kan memang berbeda dengan generasi anak-anak kita gitu. Generasi milenial kalau anak-anak kita kan lebih cepat itu. Jadi siswa-siswa itu lebih cepat. Kadang-kala saya malah tidak sengaja tidak saya berikan arahan apapun, cuman ini coba ke sini masuk ke sini buka ini, saya biarkan. Bisa, ya beberapa bisa. Nah kalau kita memang kadang-kala karena beda generasi,
maka kita harus apa namanya, maklum, kita harus mencoba lebih dulu, lebih awal, adaptasi dan seterusnya. Begitu Ibu. Betul. Oke, saya pamit dulu nggih Pak. Ini mau ini nengok ininya anak-anak Kuiper Pak. Oh nggih. Nggih silakan. Matur nuwun nggih Pak Tri. Nggih sami-sami Bu Hamida. Selamat beraktivitas kembali dengan kelas Kuipernya. Ji. Mantap. Nuwun. Nggih. Pak Mursidi, Bu Endah. Silakan. Assalamualaikum Pak Tri. Oh, waalaikumsalam Pak Mursidi. Ini saya baru ikut dulu. Nggih, monggo pripun? Ada yang mau didiskusikan atau diuji cobakan? Kami persilahkan Bapak. Ini sementara baru dengar-dengar dulu, baru belajar. Oh gitu. Belum pernah ikut kegiatan seperti ini sebelumnya, jadi ya baru melihat sama dengar. Oh gitu nggih Pak. Pak Mursidi asal sekolah unit kerja? SMP 2 Borobudur, Kabupaten Magelang. Oh SMP 2 Borobudur, Magelang. Sebelumnya sudah pernah mengisi jadwal bertugas moderator, pengajar gitu? Untuk ngisi belum. Saya belum siap. Oh ngaten. Sudah pernah gabung di sesi video conference yang dengan anak-anak gitu? Sudah. Sudah beberapa kali ikut nggih, menyimak. Iya. Oke, berarti sudah punya gambaran nggih Bang ya? Sudah. Hanya untuk mau ikut ngisi belum siap materinya. Terus untuk terkait materi itu yang dilingkan itu kan saya kan belum familiar. Itu akun yang harus punya akun dulu atau gimana untuk bisa ngelingkan itu atau gimana? Ngelingkan materi maksudnya pripun? Iya, misalnya kan sering menayangkan maksudnya begitu ya, menayangkan ya. Enggak, misalnya kan materinya bisa dilihat di mana, itu kan di online kan atau hanya sekedar ditayangkan lewat video conference atau gimana? Kalau untuk materi sesuai panduan itu tidak ada ketentuan untuk membagikannya dalam bentuk file atau dalam bentuk link gitu nggih. Itu kan hanya kebiasaan ketika Bapak Ibu pengajar memberikan materi kan biasanya ada yang minta gitu kan, ada yang minta PowerPoint-nya tolong dibagi gitu kan. Nah, nanti dibagikannya bisa lewat penyimpanan di online itu kan, di Drive, bisa OneDrive, bisa Google Drive, nanti linknya yang dibagikan atau mungkin bisa dikirim langsung filenya. Dan sebenarnya Bapak Ibu itu ketika mau mengirim file itu sebenarnya langsung di chat room, di chatnya kita ini di sini itu bisa Bapak di Microsoft Teams ya. Jadi tidak mungkin seperti Bapak mungkin pernah ngirim file lewat WA gitu nggih. Pernah nggih Pak nggih? Iya. Nah, itu prinsipnya sama itu. Jadi saya tampilkan di sini. Nah, jadi ini kan saya menampilkan chat room. Kalau ini partisipan atau daftar orang. Nah, ini di sini Bapak langsung bisa melampirkan file. Caranya di sini yang paling bawah kan ada gambar paperclip lah ya, yang buat jepit kertas itu. Nah, di sini attach. Kita lampirkan file langsung upload dari komputer gitu. Kalau Bapak menggunakan komputer gitu. Kalau di HP sih kemungkinan juga ada kayaknya fasilitas itu. Ada tapi kan belum dikonekkan ke komputer kan belum ada di HP. Iya betul. Sebentar di HP seharusnya ada, cuman more. Ada Pak? Kalau di HP mau ngirim file dari HP bisa itu.
Jadi iya, kalau filenya sudah di HP, kalau belum kan nggak bisa. iya, betul. Nah, itu kalau mau dikirimkan filenya, tetapi Bapak di sini nanti kalau sebagai pengajar itu cukup mempresentasikan atau memaparkan materinya lewat video conference saja sudah cukup, Bapak. Jadi tidak ada tuntutan untuk membagikan filenya kepada peserta gitu. Nanti kan bisa di-share di grup WA juga bisa yang selama ini Bapak lakukan. Nanti biar teman-teman Bapak Ibu guru yang di grup Sinau bareng itu yang membagikan. Kita minta tolong saja, mohon untuk materinya ini kalau ada yang butuh bisa dibagikan gitu di sana. Gitu. Selama ini beberapa yang saya dampingi guru-guru juga ada yang membagikan, ada yang tidak, dan saya tidak pernah berkomentar atau meminta harus, enggak. Artinya kalau memang ada yang membagikan ya saya kadang saya share lagi di grup, kadang tidak gitu, karena itu sangat tentatif atau bisa dilakukan ataupun tidak gitu. Jadi yang penting Bapak pemaparan. Nah, cara pemaparan di video conference itu dengan kita membagikan layar atau membagikan PowerPoint kita gitu, Bapak. Kemarin kan mau ngisi itu ditanya materinya bisa dilihat di mana. Lah itu kan saya masih bingung ya karena belum pernah sebelumnya. Oke. Seperti ini Bapak gambarannya. Bapak kan sedang melihat layar video conference-nya. Bapak bisa melihat yang ini nggih, layarnya ada selamat datang peserta. Terus saya sedang menampilkan tulisan ini nggih, Pak. Ya. Ya, yang Bapak Kalau Ibu yang seperti tanya. itu, kalau mungkin seperti itu ya sudah punya gambaran nggih. Ya. Nah, jadi hanya seperti ini caranya nanti Bapak. Jadi Bapak menampilkan, saya contohkan, saya menampilkan PowerPoint, ya saya buka PowerPoint-nya, gitu. Iya. Saya buka PowerPoint-nya, materinya apa, gitu. Katakanlah, saya menampilkan apa ya ini? Oke, contohnya ini. Oke. Ini sedang membuka filenya. Jadi hanya sebatas ini. Oh iya. Okay. Kalau hanya sebatas itu saya kok ya insya Allah ya bisa. Nah, jadi mungkin Bapak mempersiapkan file PowerPoint-nya atau yang sudah ada kan bisa dipakai. Saya yakin kan pasti semua guru juga punya lah ya, minimal beberapa PowerPoint kan pasti ada. Nah, kalau kira-kira Bapak masih ragu, sebenarnya Bapak bisa mengisi jadwal untuk jadi moderator dulu, Pak. Iya. Nah, ini sudah tampil. Jadi moderator dulu, jadi nanti bisa merasakan, oh iya ketika pengajar itu begini, menampilkan begini, saya moderator begini. Jadi nanti terlibat langsung. Kalau terlibat langsung akan mendapatkan pengalaman yang berbeda daripada kita menjadi peserta masuk melihat saja gitu. Itu Bapak bisa untuk mencoba jadi moderator dulu satu kali, 2 kali, toh minimal persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kan 2 kali moderator, ya Bapak bertugas moderator dulu 2 kali. Nanti kalau dimungkinkan enjoy dengan tugas moderator lebih dari 2 kali juga dipersilakan. Nanti kalau sudah mulai terbiasa boleh baru mengisi jadi pengajar. Jadi kalau menurut saya, saran saya sih lebih terlibat langsung lebih baik. Nah, ini kalau sudah seperti ini nanti tinggal di slideshow aja seperti ini. Oke, slideshow-nya mungkin karena berbeda layar ini ya. Saya pindah ini. Nah, karena saya pakai 2 monitor ini, Bapak. Oh iya. Ini baru pakai HP saja. Oke, ini tayangnya di satunya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau kemarin mengikuti saya biasa pakai 2 layar, 2 monitor, 1 laptop, 1 HP.
Oke. Nah ini kan sudah tampil seperti ini. Ya. Di Bapak juga sudah tampil kan, Nggih? Full screen. Ya sudah. Ya. Nah ini ketika kembali kan seperti ini. Nah, jadi hanya seperti Bapak itu mengajar dengan LCD projector lah gampangannya itu. Kan menampilkan PowerPoint-nya kan sama seperti ini, terus di slideshow gini nggih, di pojok kanan bawah atau slideshow kan gitu nggih. Nah, ketika kita klik slideshow kan nanti muncul di layar LCD. Nah, ini sebenarnya sama ketika kita memunculkan di video conference. Cuman bedanya kalau itu medianya LCD, kalau ini pakainya aplikasi Microsoft Teams gitu. Nah, di sini sebentar. Kalau untuk membagikan layarnya sudah pernah praktek, sudah tahu caranya belum, Bapak? Kalau praktek belum, tapi kalau melihat sudah. Oh, oke. Jadi di sini kalau pakai laptop di sini kan ada tombol sharingnya, nanti diklik share, nanti berbagi. Oh pernah sharing sekali. Oh, oke. Prinsipnya seperti itu. Iya. Kalau mau praktek lagi monggo, pakai HP pun bisa Pak, membagikan layar pakai HP. Nah, kemarin kan waktu ditanya itu materinya bisa dilihat di mana lah itu saya kan belum punya materi yang siap apa itu yang bisa di sharing ya saya kan gitu. Oh nggih. Ya mungkin itu karena bahasa saja bisa dilihat di mana gitu. Maksudnya kalau saya sih cenderung ke ditampilkannya seperti tadi aja dipaparkan. Kan kebutuhannya kalau dilihat panduan kan kebutuhannya memang hanya dipaparkan saat pemaparan yang 60 menit itu nggih, 60 menit. Terus nanti kalau mau dilihat katakanlah mau di-share terus nanti bisa di-download, diambil itu kan di panduan enggak ada sih harus begitu. Jadi kalau Bapak atau Bapak Ibu itu masih dalam tanda kutip nggih, nuwun sewu dalam tanda kutip belum ada yang tersimpan untuk dibagikan lewat link yang di-download dan seterusnya, belum bisa berbagi yang seperti itu, tidak apa-apa kalau menurut saya. Karena yang terpenting kan pembelajaran di kelasnya, Bapak. Iya. Gitu. Jadi bisa dipastikan Bapak bisa saja langsung mengisi jadwal sebagai guru pengajar. Nanti ketika ada yang minta tolong sama moderatornya atau pendampingnya gitu nggih. Bapak kalau sudah biasa nge-share materi atau kirim file di WA, Bapak kirim aja di grup. Mohon maaf Bapak Ibu tolong kalau ada yang minta tolong ini dibagikan gitu. Enggak apa-apa. Saya yakin teman-teman banyak yang bisa membantu. Gitu. Berarti tidak ada keharusan untuk di online kan ya, untuk di di-upload di online. Tidak ada Pak. Kalau sepengetahuan saya tidak ada keharusan untuk materi itu diupload di online atau diupload di penyimpanan online, terus filenya dibagikan dalam bentuk link, dibagikan gitu. Nggak ada Pak. Cuman itu hanya kebiasaan saja teman-teman itu ketika pemaparan seperti ini kita punya PowerPoint itu kadang-kala peserta, apalagi kalau Bapak Ibu guru pesertanya itu biasanya mesti otomatis itu. Bapak PowerPoint-nya dibagi ya gitu, seperti itu biasa. Nah, kita kadang-kala karena terbiasa seperti itu kita membagikannya caranya seperti itu. Nah, kalau Bapak nanti jaga-jaga karena mungkin Bapak belum menyimpan di online, ya Bapak caranya seperti itu tadi. Sebelum mengajar hari H katakanlah beberapa waktu sebelum masuk ke ruangan, Bapak kirim aja di grup. Bapak Ibu nanti saya materinya ini nggih, tolong dibantu kalau ada yang minta dikirim aja di grup gitu. Terutama ke moderator. Kalau enggak, Bapak japri aja moderator atau guru pendamping kan dijadwalkan. Bapak pernah lihat jadwalnya nggih yang di Excel? Iya. Nah, di situ nanti kan kenapa ada nomor telepon? Maksudnya biar berkomunikasi. Kalau mungkin di grup bagaimana kan bisa japri. Nanti Bapak japri aja, kirim aja filenya ke moderator atau ke guru pendampingnya, minta tolong Bapak Ibu minta tolong nanti kalau ada yang minta ini saya kirimkan filenya nggih gitu. Nanti untuk membagikannya
monggo bagaimana caranya gitu, saya dibantu gitu. Saya yakin Bapak Ibu guru moderator ataupun pendamping akan sangat senang membantu Bapak. Oke, sementara gitu dulu Pak. Terima Oke. kasih sangat. Jadi tetap semangat ya Pak, ditunggu. Semangat. Ini Mungkin baru mulai, kalau masih ada waktu mungkin baru mulai minggu depan mau coba. Insya Allah masih Pak, itu kelihatannya BP3 mengalokasikan waktu selama bulan April. Karena kita juga pembelajaran di rumah kan di surat edaran terakhir kan diperpanjang sampai 30 April nih Pak. Nah itu kelihatannya kemarin bincang-bincang dengan BP3 itu memang dari awal dicanangkan sampai dengan selama bulan April. Lah ini yang minggu ini berarti pekan 1, terus nanti ini kan belum selesai untuk Sabtunya, ternyata Sabtu ada yang SD SMP kan berangkat nih. Kalau SMA SMK sih biasa libur, tapi itu kelihatannya masih ada yang ngisi. Nanti dan di situ tadi kalau tidak salah ada teman-teman yang nge-share moderator juga ada yang belum mengisi. Moderator maupun pendamping ya. Monggo Bapak bisa melihat kembali jadwalnya. Kalau memang akan mencoba jadi moderator dulu, dipersilakan dan pastinya diharapkan oleh teman-teman Bapak bantuan jadi moderator itu. Saya tak dulu jadi pemerhati dulu. Enggak apa-apa Bapak, silakan. Belajar dulu kan. Nanti kalau memang sudah akan menuju ke sana, nanti Bapak bisa uji coba dulu semacam ini. Yang berbagi layar dan seterusnya. Insya Allah nanti kami mencoba mengadakan sesi-sesi uji coba di lain kesempatan. Matur nuwun sangat. Bapak. Undur jadi kasih yang lain. Biar dapat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursidi. Penampilannya. Selamat datang Pak Sulistiono. Halo Pak Sulis. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Mohon maaf saya kalau manggil nama depan Mbok salah sebut, jadi saya panggilnya nama belakang. Iya, enggak apa-apa Pak. Oke. Bagaimana Bapak? Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Ya. Nyimak saja ini Pak. Oke, siap. Asal sekolah mana gitu Pak? Dari SMP Negeri 19 Semarang. SMP Negeri 19 Semarang. Oke. Saya kurang begitu menyimak untuk teman-teman yang di SD dan SMP itu. Maksud saya untuk di jadwalnya. Saya belum pernah melihat nama Bapak juga itu di jadwal. Apa saya salah lihat atau bagaimana? Ya memang belum masuk jamnya, itu sulit kayaknya. Oh gitu. Bagi waktunya gitu Pak? Ya. Jamnya, kalau sudah kan sekarang kalau di Semarang itu ASN jam 7 sampai jam 10 itu di kantor. Setelah itu pulang. Jadi agak jamnya sulit. Ya, nanti kalau mungkin insya Allah bisa gabung. Sih nggih Pak, pimpinan nggih jadinya harus standby nggih tiap hari nggih. Ya kebetulan aja standby itu Pak. Nggih, kalau seperti saya guru kan work from home gitu. Nanti paling piket sekali. Kalau kemarin kan pertama itu kan rilis untuk work from home-nya itu piket sekali, terus diperpanjang lagi sampai dengan 13 April ini nggih. Sekali juga piket. Terus ini kan diperpanjang lagi. Tadi baru saya lihat ada edaran piket untuk sampai dengan 30. Nah, itu guru-guru dibebani 2 kali piket kalau nggak salah. 2 kali piket ya. Oke, kalau pimpinan memang harus standby tiap hari nggih Bang.
Mantap, mantap. Oke, yang penting apa namanya suasana kondusif di sekolah gitu Pak. Iya, memang situasinya seperti ini. Ya memang ya biar dia termasuk di masyarakat juga. Orang tua siswa dan apa juga harus nyaman, kondusif gitu ya. Dan sehat tentu saja gitu. Iya betul Pak. Jadi memang luar biasa. Ya. Ini udah dari tadi nih Pak. Jam 8 tadi. Nopo pripun? Dibukanya roomnya ini. Oh, room yang sesi uji coba ini? Nah. Enggak Pak. Saya coba buka dari 7:30 ya jam 7:15 malah. Kan biasa persiapan. Di jadwal 7:30 sampai jam 9 gitu. Ya barangkali ada yang membutuhkan toh hanya dibuka saja nanti makanya saya pakai yang apa seru-seruan kayak gini saya tulisi begini maksudnya yaitu kalau ada yang belum masuk ya saya biarkan terbuka saja kalau nanti ada yang masuk melihat tulisan itu ya panggil-panggil nanti saya nongol ya barangkali ada yang membutuhkan. Dan tadi memang beberapa ada yang diskusi sih. Silih berganti. Selesai bertanya terus keluar, terus nanti ada yang masuk lagi. Karena itu mata pelajaran matematika ya. Pripun Bapak? Mata pelajarannya matematika umum ya. Oh saya ngajarnya. Saya bahasa Inggris Bapak, SMK. Oke, kalau matematik, aduh saya agak mules itu Pak. Mules ya. Oh. Bapak ngajarnya apa? Mapelnya maksudnya? Saya matematika sama komputer Pak. Oh, oke. Eskomnya nih nggih. Mantap. Cocok itu basicnya matematik, terus ilmu komputernya, eskomnya, wah jadi mateng itu. Berarti kalau di SMP sebelum menjadi kepala sekolah, guru itu ada mapelnya ya Pak. Terakhir sekarang ini TIK nopo nggih? Kalau yang terkait dengan komputer, kalau di SMP. Informatika itu di Semarang untuk piloting 10 sekolah. Oh begitu. Di level sekolah SMP gitu nggih Pak? Iya, 10 sekolah di kelas 7. Oh, gitu. Itu ada mapel informatika namanya. Oh. Informatika di kelas 7 SMP sudah mulai tahun ini atau tahun kemarin, Pak? Tahun ini ini sudah hampir 1 tahun ini. Oh, berarti tahun ajaran ini nggih, Pak? 19-20 nggih. Ini berarti jadi kelas 7 dan kelas 8. Oh, nggih. Berarti hanya 1 tahun di kelas 7-nya atau nanti ada di kelas 8 juga ada informatika itu? Informatika lagi berarti. Oh gitu. Terus nanti di kelas 9-nya tetap ada pelajaran informatikanya atau hanya itu kalau nggak diganti lagi kurikulumnya. Nggih, maksudnya untuk yang kurikulum terakhir yang diberlakukan walaupun masih piloting 10 sekolah itu rancangannya struktur kurikulumnya memang di 3 angkatan atau 3 tahun itu ada informatika semua nggih? Iya, terus nantinya begitu ya. Oh, nggih. Soalnya kadang kalau di SMK, saya kebetulan di SMK, itu memang ada mapel-mapel yang hanya di kelas 10 saja atau 10-11 saja gitu. Nanti kelas 12-nya sudah nggak ada gitu. Ini nanti berbeda ya. Nggih, seperti seni budaya itu kan kelas 12-nya kalau tidak salah nggak ada lagi. Oh, kelas 12 sudah ada gitu ya? Nggih, ada mapel yang di kelas 12-nya nggak ada. Jadi perubahan kurikulum yang terakhir itu. Jadi kan nggak diujiankan kalau seperti itu ya?
ujian sekolah paling. Ujian sekolah ada tetap. Nah, ujian sekolah itu kan mestinya yang terus berlanjut terus sampai kelas ya. Kalau dia pedot di situ berarti kan misalnya kelas 12 enggak ikut, enggak ada pelajaran itu, apa ada ujian. Misalnya tadi seni budaya ya, kelas 10, kelas 11. Kelas 12 tidak ada. Nah, apa ada ujian seni budayanya? Mestinya kan enggak ada, karena enggak ada. Karena mestinya yang di ujian sekolah itu yang selama 3 tahun itu ada mestinya. Seharusnya begitu. Cuman saya sih tidak tahu persis untuk yang terakhir. Tapi pernah saya dengar itu pernah ada ujian sekolahnya. Terus yang tahun ini itu ujian sekolah kan memang diserahkan secara ke satuan pendidikan ke sekolah. Jadi mau bagaimana itu diserahkan ke sekolah gitu untuk tahun ini. Jadi terakhir kemarin karena ada COVID, jadi ada yang tetap melaksanakan ujian sekolah secara online, ada juga yang tidak gitu. Oh gitu ya. Oke. Karena memang dari awal sebelum melaksanakan ujian online saya survei dulu. Setelah disurvei ternyata ya ada beberapa yang nggak sanggup gitu. Nggak bisa gitu loh, nggak bisa memfasilitasi untuk anaknya ujian online di rumah. Betul. Nggak bisa. Dengan pertanyaan misalkan, bisakah Bapak Ibu memfasilitasi putra-putrinya ada HP atau laptop atau komputer yang terkoneksi dengan internet? Ternyata ada 5 itu bilang nggak bisa. Padahal ukuran kota Semarang, Iya. Ada 5 nggak bisa menjawab tidak bisa gitu. Apalagi di daerah seperti kami ini. Tapi kemarin di sekolah kami SMK 2 Purbalingga itu karena mungkin menengah jadi tetap dilaksanakan online. Oh, Purbalingga ya ini ya Pak ya? Purbalingga kalau saya di Purbalingga. Kelihatannya sih kalau yang menengah saya amati di teman-teman itu hampir sebagian besar kalau SMK itu mengadakan ujian sekolah online karena memang sebelumnya kan sudah didesain untuk ujian sekolah masing-masing. Terus soalnya kan sudah siap dan seterusnya. Persiapan sudah ada gitu. Cuman kan terakhir ada yang PBT, ada yang CBT gitu kan. Cuman akhirnya karena ada COVID itu akhirnya dirubah menjadi online gitu. Hanya dirubah ke media online-nya saja. Dan selama ini juga teman-teman kan sudah hampir semua sekolah sudah CBT, CBT-nya sudah support itu. Cuman CBT-nya kan lokal di komputer di lab. Itu nanti tinggal di online kan saja. Ya cuman di sini itu sekolah sebenarnya mampu ya, cuman itunya itu memang siswanya terus banyak yang masih meragukan kalau ujian online itu ngerjain siapa itu loh. Kalau sampai situ sih kalau memang sampai seperti itu banyak pertimbangan, banyak hal. Tapi kalau kami sendiri sih di pihak sekolah menyarankan kalau kita nanti blunder memperdebatkan sisi itunya nanti tidak jalan. Jadi prinsipnya sekolah memberi layanan gitu. Nanti di end usernya siswa akan bagaimana itu semua kan hanya pilihan. Artinya jangan sampai ketika kita tidak memberi layanan bentuk ujian online sekolah tadi nanti takutnya sekolah juga dipersalahkan kan. Walaupun tetap sudah ada rambu-rambu bahwa tidak harus menuntaskan capaian kurikulum gitu. Jadi yang penting diadakan, dilayani gitu. Nanti kalau dipertimbangkan sejauh itu
tidak jalan sih Pak nanti. Yang begini, yang begitu. Kemarin itu juga saya tawarkan yang mulai penjajakan ujian nasional itu sebelum dibatalkan itu kan pada rencana gitu sudah dibuat online aja. Masih itu pertimbangannya masih pada gitu. Saya pikir ya ngerjainnya siapa ya terserah lah. Di situ kan letaknya kejujuran juga harus ada di situ gitu. Tapi kalau nggak pernah dicoba ya nggak jalan-jalan gitu ya. Oke, betul Pak. Jadi prinsipnya kan di satuan pendidikan, kalau menurut saya seperti itu sih, kita untuk yang penting layanan itu ada, nanti dengan ya tetap ada himbauan ataupun arahan petunjuk panduan untuk bisa ke arah yang diharapkan. Cuman nanti ujungnya akan seperti apa ya kembali di situ sistem online ya. Karena mandiri ya pastinya kan bentuk pengawasannya akan menjadi sulit dilakukan. Walaupun sebenarnya secara teknis sistem IT, sistem teknologinya sebenarnya ada untuk sampai bentuk pengawasan itu pakai istilahnya, kalau kemarin ada beberapa teman itu berbagi itu tentang proctoring gitu kan. Proctoring kan berarti proctoring tapi menggunakan teknologi itu online tapi tetap bisa terpantau. Ada sebetulnya, cuman kan memang untuk ke sana membutuhkan infrastruktur, membutuhkan sistem yang lebih dari yang ada sekarang gitu. Iya sih. Tapi Purbalingga tak lihat bagus itu di medsos juga bagus. Banyak lah, perkembangannya bagus Purbalingga itu. Kita dulu pernah ke sana itu, tapi dengan teman-teman SMP ya di sana. Di Unwiku itu Purwokertonya tapi ya. Unwiku itu Purwokerto ya. Nggih, betul, Unwiku Purwokerto. Di kampus Unwiku nggih. Nah, Purbalingga sebelah timurnya. Ya alhamdulillah untuk kondisi perkembangan kota Kabupaten Purbalingga ya lumayan. Sudah lebih kondusif gitu. Ini jangan pakai BPTIKP ya, anunya ya. Akunnya nggih, yang organizernya itu yang satu, yang sama dengan Bapak ini. Terus satunya yang bawa itu untuk monitor pakai HP. Itu pakai akun sekolah. Yang SCH itu ya? Nggih, yang SCH.id. Kebetulan sudah kami deploy, terus beberapa teman sudah memanfaatkan juga. Iya. Kebetulan sama saya juga ada yang itu. Deploy yang SCH juga ada. Oke, betul, wong ada free untuk pendidikan ya, coba kita manfaatkan. Lumayan. Cuman masih banyak teman-teman yang belum terbiasa. Ternyata, tapi BPTIK itu termasuk mensosialisasikannya itu termasuk gencar. Iya Pak, khususnya di Jawa Tengah BPTIK itu saya amati begitu. Kalau nasional kan mungkin dengan pusdatinnya, rumah belajar. Nah kalau di provinsi itu dengan BPTIK-nya dan Jateng Pintarnya, kalau tidak salah. Gitu. Ya lumayan. Saya mendapatkan ini juga dari BPTIK. Terus saya coba di sekolah beberapa teman. Terus tadi pagi WKS satu saya juga sudah beberapa kemarin sudah sharing sih, kan sebenarnya tahun ini kan ada IHT sekolah, in-house learning di sekolah. Konsepnya dulu kan biasa tatap muka gitu kan. Nah, karena ada seperti ini itu harus dilaksanakan, maka tadi sudah bincang-bincang mengerucut akhirnya jadi online kan. Ya saya kembalikan monggo yang sudah siap sistemnya yang ada di sekolah. Ini Office 365, Microsoft Teams, beberapa teman juga sudah diseminasi sebelumnya. Secara sistem kita siap gitu saya bilang. Dan kemungkinan
ada kerjasama juga nanti dengan PPTIK kaitannya pemateri. Pak Sigit kan pernah membagikan juga untuk teman-teman yang mau mengadakan pelatihan sertifikat dari PPTIK itu kan, kalau tidak salah. Iya, iya. Kemarin saya sempat ikut itu yang bulan apa itu? Desember apa ya terakhir kemarin? Desember lalu. Yang dilaksanakan di PPTIK. Yang di luar PPTIK, Pak Sigit kemarin pernah share itu untuk bisa teman-teman PPTIK itu menjadi narasumber berdasarkan aturan gubernur yang baru kalau nggak salah gitu. Bisa keluar. Kalau butuh akun tuh PPTIK juga tetap melayani, bagus itu. Betul, masih dilayani. Untuk yang membutuhkan, yang belum sekolahnya belum ada gitu. Saya juga beberapa teman di Purbalingga juga pernah saya ajukan juga gitu untuk kegiatan MGMP, kegiatan yang lain gitu. Oke. Banyak beberapa juga. Iya, kalau yang seperti ini tuh kapasitasnya nggak terbatas apa terbatas berapa orang ya Pak? Untuk meetingnya yang di Teams ini karena BPTIK terus sekolah kita kan sama sebetulnya paketnya yang gratis itu kan A1 gitu. Paket A1 itu satu meeting satu room itu maksimal 250 peserta. 250 peserta ya? Satu room, satu meeting room. Tapi kan itu sama ya, misalkan saya buat meeting, saya buat channel-channel, kayaknya linknya sama ya? Berbeda Bapak, jadi setiap meeting itu nanti linknya beda. Walaupun nanti membuka halamannya di browser itu kan seolah-olah kayak sama gitu. Tombol-tombolnya join dengan web atau dengan aplikasi gitu gitu. Tapi sebetulnya linknya beda. Jadi katakanlah ini saya pakai meetingnya yang uji coba gitu gitu. Nah itu kan saya bikin jadwal untuk uji coba sendiri. Nanti linknya berbeda dengan yang sesi pagi itu yang sesi 1. Jadi setiap channel 2, channel 3 itu linknya beda-beda ya memang ya? Kalau meetingnya itu channel sedikit berbeda Pak. Kalau untuk channel sedikit berbeda. Ini di sini kan kalender. Nah ini contohnya. Nah ini saya menggunakan jadwal yang dicoba. Saya bikin harian jadwalnya berulang gitu. Jadi saya bikin satu tapi berulang. Nah ini akan berbeda roomnya dengan yang ini yang sesi pagi ini yang untuk setiap jenjang kelas ini. Nah kalau tidak salah kalau yang channel itu satu meeting ini kan kita bisa atur untuk channelnya yang mana kan gitu. Ini pengaturan channel itu sebentar. Kalau saya buat meeting baru, nah di sini channelnya Pak. Jadi ini kan saya mau bikin meeting baru. Nanti bikin meeting baru, terus nanti channelnya meeting ini akan saya berikan ke channel apa atau Teams. Teams yang mana, tim atau kelas yang mana, terus nanti katakanlah di kelas 10 MIPA 1 ya. Nanti saya kirimkan meeting ini di channel generalnya MIPA 1. Nanti bisa diatur yang lain gitu. Contohnya ini. Terus atau yang di umum pilihan itu kan ya. Lah itu apakah ini kelihatannya sih hanya satu meeting satu channel nopo nggih, nggak bisa ditambah lagi. Jadi channel itu pengaturannya di dalam meeting. Meeting itu untuk channel apa? Kalau yang dipakai yang sekarang, yang di Jateng Pintar ini Sinau Bareng itu tidak pakai channel. Tidak pakai channel. Karena kita akan mengundang Bapak Ibu Guru yang berakun PPTIK atau non akun atau berakun tapi non PPTIK. Jadi semuanya bisa masuk, maka kan tidak pakai channel. Channel itu channel
channel yang dimaksud di sini adalah channel-channel yang ada timnya, yang ada kelasnya, gitu. Ini kan daftar Teams yang ada di akun saya. Ini kan untuk latihan-latihan ini. Jadi ini adalah Teams yang ada di akun BPTK saya. Ini Teams yang dibuat. Jadi meeting ini akan saya berikan kepada Teams yang mana. Itu channel. Nanti pada tim pada channel yang mana. Itu channel. Nah kalau itu untuk umum maka tidak perlu disetting channelnya. Dibiarkan kosong. Gitu. 250 orang ya. Prinsipnya satu room. Ini kan satu room ya. Satu room ini kan berarti ini sekarang. Yang sekarang kan yang cat biru tebal ini kan yang hari ini tanggal 9. Ini kan satu room namanya. Nanti di sini tanggal 9 Kamis kan tadi pagi ada 1 2 3 4 room. Beberapa jenjang. Nanti setiap room ini yang meeting ini ya masing-masing 250. Prinsipnya seperti itu. Itu room 250. Berarti kalau buat meeting masing-masing meeting itu ya 250 ya berarti ya. Nggih. Yang saya tahu, yang saya baca begitu, Bapak. Jadi cukuplah untuk kebutuhan sekolah, saya pikir. Untuk sebuah rapat, sebuah pembelajaran di kelas. Pastinya kan kita ngajar ya kalau mau kuliah umum serempak ya dibagi mungkin satu kelas berapa ya 36. Ya berapa nggih? 8 kelas. Mungkin cukup nggih 8 kelas. 7-8 kelas. Jadi satu gitu. Mas itu nanti yang meskipun pakai satu akun berarti nanti penyelenggaranya satu orang itu ya, Pak? Untuk yang penyelenggara atau organizer istilah di timnya itu yang membuat. Jadi ini katakanlah ini satu akun. Jadi organizer. Ini kan saya membuat jadwal uji coba malam. Organizernya pakai akun saya. Maka yang membuat, yang mengorganisir ini setting-settingnya adalah akun saya. Nah kalau yang di sesi pagi itu kan yang membuat organizernya ini Jateng Pintar. Nanti yang di bawah ini adalah yang diundang. Karena untuk membuat meeting itu minimal ada satu yang diundang. Gitu, satu yang di setting diundang. Jadi di setting diundang maksudnya di sini. Nah ini yang di ini. Jadi kalau ini tidak diundang satu minimal satu akun itu nanti ini apa namanya link meetingnya itu nggak muncul. Saya pernah bikin, tak pikir yang penting bikin room, nggak usah ngundang orang di sini kan partisipannya. Ternyata linknya nggak muncul, Pak. Kalau nggak ada yang dari satu organisasi yang sama nggak ada ya, nggak muncul ya? Nggak muncul. Jadi ada yang dikosongi. Ini kalau ini kan add require attendees di sini ya. Ini kalau dikosongi itu nggak mau. Di sini nanti link meetingnya nggak mau, walaupun sudah di save nggak keluar. Jadi minimal di sini harus ditambahkan satu gitu mungkin. Nah ini mungkin, ini minimal ada satu akun dalam satu organisasi yang saya panggil, saya set seperti ini contohnya. Dalam satu organisasi. Dalam satu organisasi, untuk mancing bahwa saya, yang namanya meeting kan harus ada yang diundang gitu logikanya. Jadi saya bikin satu meeting, satu room, saya harus mengundang minimal satu orang untuk diundangan ini. Karena di sini sebenarnya kan new meeting. Saya setting nanti sebenarnya ini undangan bentuknya, di bawah kan ada undangan ini. Nah, di sini nanti muncul undangan sebetulnya. Nanti otomatis yang diundang di sini, contohnya ini contohnya saya menggunakan Pak Sigit. Nanti di sini sebenarnya beliau akan menerima email dari meeting ini. Ada detailnya di sini, tanggalnya dan seterusnya. Terus ada, kalau saya isikan kata-katanya ada, terus nanti linknya ini. Linknya otomatis di emailnya Pak Sigit nanti terimanya sudah dalam bentuk join Microsoft Teams Meeting. Nanti beliau mengkliknya dari emailnya. Sebenarnya itu sebetulnya. Cuman karena kita mau bagikan link meeting ini untuk ke semua orang, maka diakalinya dengan cara kita klik kanan,
linknya ini kita copy link, terus kan sebetulnya linknya kan panjang, nanti diperpendek. Linknya panjangnya begini kan. Nah, seperti ini. Dari meeting yang ini yang tadi di copy sini. Nanti link meetingnya aslinya ini. Dari setiap meeting kan beda-beda linknya yang dibuat. Nanti kita perpendek, dibagikan seperti yang di grupnya kita Sinau Jateng Pintar, ya ini hasil dari ini. Gitu Bapak. Ya. Satu meeting. Buat kelas itu diisi 200-250, bisa ribuan juga berarti ya Pak ya? Prinsipnya begitu, cuman saya belum tahu persis, saya juga belum baca-baca di dokumennya Microsoft itu, apakah dalam saat bersamaan itu maksimalnya berapa room yang dibuka gitu kan. Katakanlah kayak tadi sesi kita pagi yang jam 8 katakanlah, itu kan bisa paralel untuk jenjang SD, SMP, SMA. Ya. Kan gitu. Terus jenjang masing-masing jenjang pun kan ada masing-masing ada kelasnya kan gitu nggih. Nah, itu kan berarti dalam satu waktu itu maksimal berapa room yang bisa dibuka jalan. Karena logikanya satu room kan maksimal 250. Apakah saya belum tahu persis apakah 250 itu per satu room, tapi sepertinya sih per satu room. Apakah 250 nanti dibagi sejumlah room itu. Yang jelas kan tetap ada batasnya, tapi sementara ini kita pakai paralel kayak tadi pun masih cukup lah untuk pembelajaran kita. Padahal kayak di SMA sendiri kan satu room, satu kelas bisa 100 peserta gitu kan yang kita lihat di beberapa teman yang mengajar itu. Jadi sementara untuk pelajaran di sekolah sih kami pikir cukup sih untuk itu. Iya. Ya oke Pak Tri, terima kasih ya atas informasinya gini ya. Oke Bapak, terima kasih juga sharing-sharingnya, diskusinya. Ya ngobrol bebas lah nggih Bang nggih. Untuk ya oke, saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih. Sami-sami, ini juga sudah melewati dari pukul 21. Terima kasih Pak Sulistiono, Pak Mursidi. Ditunggu penampilannya di lain kesempatan. Kita akhiri nggih sama-sama nggih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.